Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sang pemandi jenazah. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh penulis malam 94. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Balik lagi ke tahun 2010-2011, waktu Mimin masih sekolah SMA unyu-unyu dan sedikit menggemaskan. Pas di sebelah rumah Mimin, ada aki-aki yang berprofesi memandikan jenazah. Sebut saja Ki Parmin. Nah, anaknya Ki Parmin ini yang menceritakan kisah horor sang bapak ketika diberi tanda oleh seorang calon customernya. Nah, siapa sih calon customernya itu dan kenapa sih horornya? Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan bertamu. Waalaikumsalam. Iya teh, silakan masuk. Jawabku mempersilakan masuk. Cep, Bibi Srinya ada? Tanyanya. Oh, ada teh. Tak lama kemudian muncul Bi Sri. Masuk sini teh Kokom. Yang langsung menuju dapur. Bi, maaf ya ini, saya jadi terlambat datang ke sini. Soalnya Kokom nungguin bapak dulu. Loh, bapak emangnya kenapa? Apa habis ke kebun? Tanya Bi Sri. Bukan Bi, bapak habis dipanggil suruh mandiin jenazah dari salah satu warga kampung atas sana. Cuma yang ini agak beda ceritanya Bi Sri. Almarhum meninggal karena bunuh diri, makanya dimandiinnya agak lama sama bapak. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus gimana ceritanya Kom? Tanya Bi Sri semakin penasaran. Kokom dengan senang hati menceritakan kronologis kejadian horor 1 hari yang lalu sebagai tanda firasat yang diberikan si calon customer kepada Pak Parmin, sambil membantu meracangi sayur-sayuran untuk pesanan catering. Pak Parmin dari dahulu dikenal sebagai pemandi atau pengurus jenazah di kampungku. Tak hanya di kampungku saja yang kini memakai jasa Pak Parmin, melainkan sampai beberapa kampung sekitar. Nama Pak Parmin cukup dikenal sebagai pemandi jenazah. Karena seringnya beliau mengurusi jenazah, Pak Parmin seperti menjadi peka dengan firasat-firasat yang diberikan dari orang yang mau menyewa atau sudah menyewa jasadnya sebagai pemandi jenazah. Tak jarang, Pak Parmin ditemui lewat mimpi atau didatangi arwah sekedar mengucapkan, "Terima kasih sudah memandikan jenazah saya," atau "Pak, tolong mandikan jenazah saya ya." Baginya itu bukan suatu hal yang menakutkan. Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, meninggal kecelakaan, dan bahkan meninggal karena diguna-guna. Menurut Teh Kokom, sangat jarang ayahnya memandikan jenazah karena bunuh diri. Adapun satu kali peristiwa, dahulu sang ayah pernah mengurusi jenazah meninggal bunuh diri karena minum racun serangga. Setelahnya, ia tidak pernah menemui kasus memandikan jenazah yang bunuh diri. Teh Kokom mencoba mengingat-ingat peristiwa 1 hari yang lalu sambil mengerutkan keningnya. Ia bercerita, jika sang ayah merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam saat itu. Si ayah menyapa, "Assalamualaikum ya ahli kubur, siapa ini yang hadir?" Tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya. Pak Parmin mulai agak merinding. Ia membatin, "Ini tumben saya dikasih firasat, hawanya agak menyeramkan. Mudah-mudahan arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang." Doa Pak Parmin lirih di dalam hati. Sekitar bada Isya di hari yang sama, sang ayah bercerita jika dirinya samar-samar mendengar seseorang meminta tolong lirih. Pak Parmin lantas menanyakan kepada Kokom apa Kokom mendengar hal yang sama. "Kom, Bapak kok dengar orang minta-minta tolong terus ya?"
"Apa kamu juga dengar, Kom?" tanya sang ayah. Kokom hanya menggeleng dan berkata, "Paling juga firasat dari orang yang mau pakai jasa bapak." Bapaknya hanya terdiam dan di tangannya memegang tasbih sambil berzikir. Hingga ketika ada ketukan keras di pintu. Saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri, ingin membuka pintu sambil berkata, "Biarin bapak aja yang buka." Kokom yang penasaran ikut mengintip. "Siapa ya malam-malam tumben dateng?" tanyanya di dalam hati. Ketika pintu dibuka, tidak nampak seorang pun terlihat dari balik pintu. Kokom yang saat itu mengintip, dirinya langsung bergetar ketakutan. Dilihatnya pula, sang ayah masih mematung di depan pintu, dan tangannya masih terus menguntai butir demi butir tasbih yang melingkar. "Tenanglah, saya akan memandikan jenazahmu," jawab Pak Parmin kemudian. Baru saja Pak Parmin menutup pintu rumah, Kokom langsung menanyakan, "Pak, tadi bapak ngomong sama siapa?" Pak Parmin hanya diam. Ia kemudian duduk dan berzikir. Baru beberapa saat, ketukan pintu misterius itu berlalu. Ada suara angin yang kuat di dalam rumah, hingga beberapa pajangan di atas meja terjatuh. Kokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton televisi langsung disuruh segera masuk ke kamar oleh Pak Parmin. "Kom, kamu sama Ari masuk kamar dulu. Ada yang gak beres ini. Bapak mau coba komunikasi." Pak Parmin segera mengambil garam dapur yang lalu ditaburkan di setiap sudut rumahnya. Tak lama, muncul lagi suara ketukan pintu. Pak Parmin langsung membuka pintu kembali dan terlihat ada dua orang yang tidak dikenali. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam. Dari mana ya saudara-saudara ini?" tanya Pak Parmin. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Qosir, Pak. Kedatangan kami ke sini mau meminta tolong Bapak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah dari saudara kami?" Dua pemuda itu pun menjelaskan jika saudara mereka Tatang meninggal gantung diri di rumahnya. Jenazah Tatang ditemukan pagi hari. Tapi karena masih menunggu ibu dan sanak saudaranya, akhirnya diputuskan jika jenazah akan dimandikan, disolatkan, dan dikebumikan di keesokan harinya. Keesokan harinya setelah selesai sholat subuh, Pak Parmin langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana, Pak Parmin seolah dibuat terperanjat. Bagaimana tidak, rumah itu terlihat gelap seperti tidak ada orang. Pak Parmin berkali-kali mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. "Ah, apa saya pulang saja ya? Rumahnya kosong begini," gumamnya dalam hati. Baru saja ia ingin beranjak pergi, langkah kakinya dihentikan oleh beberapa warga desa. "Permisi Pak, mau cari siapa ya?" "Oh Dek, kebetulan saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin pagi meninggal." "Loh, kami yang warga di sini kok malah nggak tahu ya Pak? Tetapi memang 2 hari ini Pak Tatang juga nggak kelihatan keluar rumah tuh," ucap salah satu pemuda. Kini, desa Cimacan digegerkan dengan berita jika Pak Tatang telah meninggal. Pak Parmin seolah meyakinkan warga desa setempat jika ia memang ditatangi oleh 2 saudara korban. Oleh karena demikian, sang kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencoba mendobrak paksa rumah Pak Tatang terkait pembuktian benar atau tidaknya jika Pak Tatang sudah meninggal. Terciumlah aroma busuk yang sangat menyengat hidung. Beberapa orang muntah-muntah karena tidak kuat. Sebagian orang yang penasaran ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang. Di dalam kamarnya, kini terlihat dengan jelas tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang kecil yang dililitkan di atas langit-langit kamar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Sesosok jenazah itu hampir membusuk. Tubuhnya membiru kehitaman. Matanya melotot dan lidahnya panjang terjulur keluar. Seperti merasakan sakit menjelang sakaratul maut yang teramat sangat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ada pikiran buat bunuh diri ya teman-teman. Karena hal ini sangat-sangat dilarang oleh agama. Terlihat juga tetesan air mayat yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut yang menetes hingga membasahi lantai. Sungguh pemandangan itu sangat menyeramkan bagi Pak Parmin. Karena kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban, diputuskanlah jika jenazah langsung dikebumikan saat itu juga. Sebentar, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini, ucap Pak Parmin. Tapi Pak, jenazah korban ini sudah membusuk, apa masih perlu dimandikan Pak? Dan pastinya baunya yang menyengat tidak mungkin akan hilang. Kalau mau, kita bungkus jenazah dengan kain kafan yang sudah diberi kamper dan langsung disolatkan saja si jenazah Pak, ungkap salah satu warga. Tidak, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah. Lagian, memandikan jenazah bukan agar si jenazah menjadi wangi, tetapi maksudnya membersihkan jenazah dari hal-hal yang menajiskan sebelum ia dikebumikan, ungkap Pak Parmin. Karena Pak Parmin bersikukuh untuk memandikan jenazah, akhirnya dimandikanlah jenazah Pak Tatang yang sudah mulai membusuk. Ketika memandikan, Pak Parmin tak hentinya mengucapkan doa-doa lirih dalam hati agar Pak Tatang bisa berpulang dengan tenang dan arwahnya tidak menjadi arwah yang penasaran. Tutup cerita dari Kokom. Bi Sri yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan, berarti itu yang 2 orang malam-malam datang bukan dari keluarga Pak Tatang dong? Teh Kokom menjawab dengan agak terbata-bata. Bi, masa sih alamat yang ditulis di kertas pas Bapak pulang malah jadi daun kering? Ngeri saya. Berarti 2 orang yang datang semalam itu orinya mungkin? Jawab Kokom mengakhiri ceritanya. Teman-teman, jangan pernah terbesit ada niatan mau bunuh diri ya. Karena semua masalah di dunia ini gak akan lewat dari batas kemampuan manusia. Dan juga Tuhan sudah memberikan masalah atau percobaan sepaket dengan jalan keluarnya. Semoga kisah dari si pemandi jenazah ini bisa jadi bahan pelajaran yang baik untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Untuk teman-teman yang suka dengan cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.